wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sama-sama kita baca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kita baca itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yunus. Ini doa dibaca Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus, walaupun ada yang jawab hiu dan doanya doa Nabi Yusuf ikannya ikan hiu. Oke, ada yang tanya, Ustaz, doa itu dibaca sama Nabi Yunus doang? Enggak. Doa itu dibaca juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Doa itu dibaca oleh para sahabat. Doa itu dibaca oleh para guru dan kiai. Pertanyaannya, apa boleh kita baca doa itu? Boleh banget. Saat kita ada yang nyakit, saat ada yang kecewa, saat kita dibohong, saat ada besti yang hianat, saat ibu-ibu guru ada yang ngedua, saat kita ada yang PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan. Jujur ya, yang sering PHP itu cowok apa cewek? Yang sering PHP-in siapa? Halo? Oke. Jadi kalau ada yang nyakitin jangan disumpahin, tapi orang itu kita doa. Misalnya punya teman akrab bestie, kita udah percaya sepenuh hati, ternyata bukan teman sejati. Dia nusuk kita dari belakang pakai pisau berarti. Kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati enggak? Sakitnya di mana? Jadi kalau ketemu teman model begini nggak usah didoain, nggak usah disumpahin, tapi doain. Bagaimana doanya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah 3 kali Ustaz saya bacain. Hati saya masih sakit banget Ustaz. Gimana Ustaz? Simpan doa Nabi Yunus. Senyum sama orang itu. Tatap wajah, lihat makanya. Baca yang ini. Itu apa nama ayatnya? Ayat yang sini. Kalau ketemu teman dibacain ayat kursi nggak mempan, simpan ayatnya, lempar. Sehat semua? Bapak Ibu guru sehat? Bapak Ibu badan sehat? Dompet? Yang penting mah sehat, betul nggak? Pilih mana, sehat uangnya 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Sehat, duit cuma goceng. Sakit 5 juta, bengek. Yang enak yang sehat uangnya 5 juta.
Oke, kita doakan Indonesia membaik kembali. Amin. Banyak gedung DPRD terbakar di Makassar, betul? Makobrimob kemarin rame, betul? Setelah itu belum selesai. Pejabat DPR RI rumahnya dijarah. Siapa? Abang Ahmad Sahroni. Ada Jami juga dijarah. Sama Bocin. Itu harganya berapa? Siapa apa dan rombongan duit emak-emak mulai jatuh. Maaf ya, maaf Bapak Ibu guru ya. Orang mah kalau ngejarah mah lihat ya. Dari lantai 2 mah yang dilempar akurat apaan kayak gitu ya, magicom kayak setrika. Ini kagak ya. Orang Indonesia ya orang rumba-rumba. Enggak selesai dari rumah Ahmad Sahroni, malamnya ke rumah siapa? Oh ya, nih saya mau bilang, itu semua awalnya sebabnya apa? Sering pamer dan flexing. Betul nggak? Alhamdulillah, rumah saya alhamdulillah dikasih unjuk apa namanya home door ya. Betul ya? Dikasih lihat itu berupa Ahmad Sahroni yang saya pikirkan apa? Bocil apa yang berenang di sini? Enak loh, biasa gempang. Gak boleh lihat kolam berenang swimming pool langsung aja. Kita ini nggak boleh sombong, betul nggak? Nih hati-hati sama dunia sosmed, dunia tipu-tipu. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia. Oh, kalau ada yang posting di sosmed, oh glowing, wajahnya bercahaya, lewet. Makanya nih saya bilang sama adik-adik yang jauh-jauh, kalau cari jodoh jangan di sosmed, jangan di Facebook, setuju? Kalau cari di Facebook, hati-hati dunia tipu-tipu, betul nggak? Filternya jahat-jahat. Oh, melihat di sosmed glowing, pas ketemu langsung, bareng saya. Gimana nggak sombong nih? Dulu ingat nggak ada selegram nunjukin jam, nunjukin mobil, jam tangan 2 miliar, murah banget. Ketangkep 5 tahun, lo rasain, lama banget. Hidup mah apa adanya aja ya, betul nggak? Hidup nih, kuncinya adik-adik jalani, nikmati, syukuri. Apa? Jalani, nikmati. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami muliakan, Ketua Yayasan Hasanah Kebijakan, apa? Kebajikan, Bapak K. Haji Najamuddin. Yang kami hormati para kepala sekolah STI. Mana yang dari STI ada nggak? Ada. Oke. Mana yang dari MTS? Masya Allah. Mana yang dari SMK? Oke. Mana yang dari madrasah kalian? Masya Allah. Ini kalau yang di depan saya kelas berapa Bapak Ibu? Oh, nggak ada kelasnya. Lurah Pondok Capek Kilir, Bapak Lukman Hakim, ada beliau. Alhamdulillah. Oh, masih muda, bangga, banteng, ya Pak ya? Masih bisa kali main, dia bang. Nah, cukup satu Pak ya. Satu aja, buyaknya berasa dia punya 4. Baik, adik-adik yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Ustaz mau bilang, pernah lihat di TV nggak emak-emak lahiran? Oke. Bayi ketika dia dilahirkan nangis atau ketawa? Bayi dimanapun keluar pasti nangis, betul?
Pernah lihat nggak bayi pas keluar dari perut emaknya cengengesan? Nah, pasti nangis. Dan semua suara bayi nangis itu sama, kompak. Gimana suaranya? Langsung. Bang Komeng, manusia paling lucu di Indonesia. Komedian, pelawak, artis. Bang Komeng. Sekelas Bang Komeng, saya yakin lahirnya pun pasti dalam keadaan nangis. Ini hikmah maulid pertama Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, karena hadir di acara maulid itu bukan hanya sekedar memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Yang jauh lebih penting bagaimana kita memuliakan orang lain, memuliakan diri sendiri dengan memuliakan orang lain, mencontoh pribadi sehari-harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita ini sama Rasulullah bedanya sedikit. Sekali lagi, kita sama Rasulullah bedanya cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah bicaranya sedikit, emang sedikit-sedikit. Bosi. Oke, sebelum kita bahas tadi ya, Indonesia ini hebat. Orang mau disuruh nyontok akhlak Rasul di Indonesia, cuma di Indonesia. Banyak banget orang Indonesia yang kaku-kaku jadi Rasul. Betul nggak? Ingatkan dulu Bapak Ibu guru, ada namanya Ahmad Musade. Kaku jadi Rasul, rumahnya di Cisekeng. Rasul di Cisekeng. Kan keren kalau Rasulullah tinggal di mana? Di Makkah, Al-Mukarram. Rasulullah tinggal di mana? Madinah, Al-Munawwarah. Rasul yang ini tinggal di mana? Cisekeng. Ditangkap sama polisi, Musadek, diinterogasi, ditanya, sampean aku jadi Rasul? Betul. Kenapa? Nabi setelah Nabi Muhammad adalah diri saya. PK-nya. Ditanya sama polisi, sampean Rasul? Iya. Tinggal di mana? Di Cisekeng. Terima wahyunya di mana? Gunung Kakul. Terima wahyu di Gunung Kakul. Ditangkap sama polisi di Musadek. Di Cirebon ada lagi yang ngaku-ngaku jadi Rasul. Aneh Indonesia. Namanya cengeng banget namanya. Yang ngaku jadi Rasul namanya siapa? Tugimin. La ilaha illallah. Kalau Rasul kita tugimin, salawatan kagak enak. Allahumma sholli ala tugimin. Cemen banget, cemen. Kan yang enak yang aslinya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak. Nah, begini. Colok juga lah. Pemimpin ditangkap. Di Kuningan ada lagi yang ngaku jadi Rasul. Namanya jauh lebih keren dari Kuningan. Siapa namanya? Roy. Ada Roy di sini. Kalau ada akses konflik. Sayangnya Roy ini ngajari sholat pakai bahasa daerah masing-masing, Pak. Lah sholat kita satu bahasa, betul nggak? Cuma orang Islam di atas muka bumi yang sholatnya pakai satu bahasa, ibadah ini. Injil, kitab suci umat Kristen. Di Indonesia Injil pakai bahasa Indo. Injil di Arab pakai bahasa. Injil di Inggris pakai bahasa. Al-Quran, ibu bapak mau baca di manapun bahasanya sama. Al-Fatihahnya sama. Allah yang jagain. Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menjaga Al-Quran. Makanya sholat pakai satu bahasa. Si Roy goblok. Masa jemaah yang disuruh sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Lah Indonesia bahasanya banyak. Benar nggak? Betawi.